Silakan duduk. Shalom. Baik saudara-saudaraku, mari kita buka firman Injil Markus pasal 16. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 16. Di Alkitab ada judulnya Kebangkitan Yesus. Saya membacakan, jemaat menyimak, mendengarkan dengan teliti satu kalimat demi satu kalimat. Sehingga penguraian akan firman Tuhan menjadi berkat dan membuat fondasi iman kita teguh sepanjang zaman. Markus pasal 16 ayat pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengarkan bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Butuh konsentrasi yang tinggi, saudaraku. Karena hari ini kita merayakan Paskah. Jumat Agung, Jumat kemarin, Jumat Agung 2019, khotbahnya memiliki 3 lapis, saudaraku. Masih ingat? The death of death in the death of Christ.
lapis pertama. Kedua, atonement for sinners, penebusan buat orang berdosa. Lapis ketiga, perseverance of the believer, pemeliharaan orang percaya. Demikian pun hari ini, Pasca 2009 saudaraku, juga memiliki 3 lapis. Lapis yang pertama saudaraku, Jesus is God and Savior. Lapis kedua, perseverance of the believers. Lapis ketiga, mission of God. Go, make all the citizens to be my disciple, saudaraku. Jadi, disalib, mati, dan bangkit merupakan suatu mata rantai, suatu rangkaian bagi suatu pertumbuhan konsistensi dasar daripada iman orang Kristen. Disalib, mati, dan bangkit. Berarti Jumat Agung dan Paskah menjadi suatu kesatuan, saudaraku. Perlu suatu konsentrasi supaya ini diajarkan kepada anak cucu kita. Karena basicnya, dasarnya memang pemahaman daripada apa yang diajarkan oleh kitab suci. Saudara-saudara sekalian. Sekarang jam 10.30. Pada saat itu, Yesus sudah bangkit jam segitu. Karena ketika matahari terbit, 3 perempuan itu sampai ke kubur, sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Malaikat itu berkata, engkau mencari Yesus yang dari Nazaret itu, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit, saudara sekalian. Dalam iman orang Kristen, sering sekali orang mempertanyakan, kok Tuhan kalian bisa mati ya? Pertanyaan kedua, kok Tuhan kalian bisa bangkit ya? Begitu. Ini 2 pertanyaan paling klasik yang tanpa kita sadari sering sekali mengganggu keimanan kita. Hari ini harus tuntas, saudara-saudara sekalian. Begitu. Jumat Agung yang kita rayakan, saudaraku, kemarin, saudaraku, itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia sejati. Jikalau Yesus bukan manusia sejati, dia tidak bisa dimatikan, saudaraku. Karena Allah adalah roh, saudaraku. Maka ketika Jumat Agung kita rayakan, dia bisa dipukul, disiksa, dihina karena dia adalah manusia sejati. Manusia tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Karena dari yang terbatas, tidak mungkin menjadi tidak terbatas, saudaraku. Itu mission impossible. Tapi yang pasti terjadi adalah Tuhan datang menjadi manusia. Yang tidak terbatas, mampu menjadi tidak terbatas. Alkitab mengatakan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Jadi Jumat Agung itu menjelaskan kepada kita, Yesus Kristus, Tuhan datang menjadi manusia. 100% manusia sejati. Bisa merasakan apa yang kita rasa. Dia bisa capek, bisa tertidur, bisa nangis, bisa sedih. Sama dengan kita. Semua yang Tuhan rasakan di Jumat Agung itu real, fakta historikal. Historis benar, saudaraku. Tidak bohong, Yesus bukan sutradara, semua yang dialami adalah real. Ketika kita melihat Jumat Agung, kita baru rasa apa yang dikorbankan oleh Tuhan. Jumat Agung menjelaskan 100% Yesus menjadi manusia, saudaraku. Tetapi jikalau Tuhan itu hanya manusia saja, dia tidak mungkin bangkit. Tidak mungkin. Di kolong langit ini, tidak ada manusia yang bisa mengkonfirmasi, hari ini aku mati, hari ketiga aku bangkit kembali. Itu hanya dilakukan, diucapkan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus confirm ketika pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada satupun manusia di kolong langit itu bisa konfirmasi dan melakukan seperti itu. Jikalau ada orang mampu melakukan seperti itu, ia akan menyamai Yesus, saudaraku sekalian. Jadi ketika dikatakan dia bangkit dari antara orang mati, kenapa Yesus bisa bangkit? Karena Yesus pada Paskah, saudaraku, menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah manusia, maka bisa dimatikan. Dia adalah Tuhan, maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Berarti poin pertama, lapis pertama terpenuhi. Yesus adalah Tuhan sekaligus juru selamat, saudaraku. Dan ini tidak boleh dikompromikan. Ini harus diajarkan kepada generasi anak cucu orang percaya.
Karena tanpa disadari dalam kehidupan iman kita, sering kita mempertanyakan hal seperti itu. Saudaraku, benar gak ya? Kok bisa begitu ya? Belum lagi orang-orang yang tidak sama kepercayaan, mereka bisa mempertanyakan pertanyaan jauh lebih tajam. Saudaraku, belum lagi di Alkitab tertulis, dia tidak mati, dia pura-pura mati, atau mayatnya dicuri orang, dia digantikan oleh muridnya, berbagai-bagai alasan. Puji Tuhan loh, ketika kita ikuti Jumat Agung itu, Yesus mengkonfirmasi dia adalah manusia, benar-benar mati. Tidak pura-pura mati, sungguh benar mati. Yesus bahkan memenuhi syarat kematian menurut ilmu kedokteran. Masih ingat kemarin? Kematian harus memenuhi 4 syarat menurut ilmu kedokteran. 1, brain stem, otak harus berhenti. Itu duri raksasa, mahkota duri Tuhan Yesus menancap sampai ke dalam, melukai cerebrum yang dalam saudaraku. Itu brain stem. Syarat pertama. Syarat kedua, dysfunction of lung, tidak berfungsinya paru-paru. Mereka menombak, saudaraku, lambungnya Tuhan Yesus. Mereka putar sehingga dalamnya rusak parah. Kantong paru-paru robek, maka keluar air dan darah. Syarat kematian kedua. Syarat kematian ketiga, saudaraku, terjadi disintegrasi. Yesus tidak bisa lagi berinteraksi dengan lingkungannya. Mati. Syarat keempat, pemisahan tubuh dan roh. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pemisahan tubuh dan roh. Yesus memenuhi syarat, saudaraku, dari segi ilmu kedokteran benar-benar mati. Bukan mati suri, bukan pingsan. Benar-benar mati. He's God. Karena dia benar-benar mati, maka dia benar-benar bangkit, saudaraku. Karena dia ada Allah, maka dia bisa bangkit. Karena dia manusia, maka dia bisa matikan. Itulah syarat menjadi juru selamat umat manusia. Tidak ada juru selamat lain di kolong langit itu. Kolong langit seperti ini yang bisa melakukan hal demikian. Kecuali Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak boleh kita kompromikan ini, saudaraku. Jelas sekali, clear. Implikasinya apa? Aplikasinya apa? Sorry, khotbah ini harus keras. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, saudara masih percaya kepada kepercayaan yang lain. Saudara masih percaya kepada superstitious tayul. Katakanlah saudara masih percaya kepada feng shui, hong shui, saudaraku. Ini harus keras. Berarti kita mengkhianati. Kita mengkhianati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yes. Kemarin kita sudah lihat, kita sudah dengar. Dia korban habis-habisan. Tidak ada satu pun yang tersisa. Kita bisa nangis, kita bisa sedih. Tuhan, Engkau begitu baik. Tapi dalam praktek hidup, ketika kita mendua hati, ketika kita menomorduakan Tuhan, ketika kita masih ada kepercayaan lain, saudaraku, kita mengkhianati pengorbanan Tuhan. Kita mengkhianati kesengsaraannya. Kita mengkhianati kesetiaannya karena hati kita bercabang. Dengarin baik-baik. Hari ini harus clear. Usahamu masih mencari orang pintar, kau mengkhianati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kau masih percaya kepada ini itu, kau mengkhianati pengorbanan Tuhan. Hanya dari mulut kita memuji, air mata kita curahkan, saudaraku. Kita menangis, tapi dalam praktek hidup tanpa kita sadari atau kita sadari, kita mengkhianati pengorbanan Tuhan. Dengarkan baik-baik hari ini. Jujur harus kita katakan, banyak di antara kita seperti itu. Kita tidak bisa berkata pada hati, only Jesus. Hari ini saya reconfirm, kau tidak akan temukan Tuhan yang seperti itu di kolong langit ini. Jika engkau masih lakukan itu, cepat berbalik. Cepat berbalik. Allah adalah Allah yang cemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jesus is God and the Savior. Untuk zaman seperti ini,
Ajaran seperti harus keras. Kalau tidak, kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak mau tahu. Nantilah itu. Gak untung dagang kau tidak begitu. Hati-hati kau hari ini. Kadang kau sudah mendengar. Jikalau kau melakukan itu, pandanglah salib yang kemarin. Kau mengkhianati habis-habisan pengorbanan Tuhan. Kau mengingkari. Kau ignore. Kau mengabaikan apa yang sudah dilakukan. Sungguhkah kita menjadi orang percaya yang benar? Tanamkan itu di hati kita. No compromise. Seumur hidup. Tidak ada orang berkorban sebesar itu untuk kita. Saudaraku, tidak ada. Tidak ada orang mau rela seperti itu. Karena kita dianggap sangat mahal. Kemarin kita nangis, kita sedih. Saudaraku, tapi hari ini prakteknya. Kalau kau masih memegang kepercayaan lain, kau mengkhianati Tuhan. Kau mengingkari salib itu. Lapis pertama selesai. Sekarang kita masuk lapis kedua. Perseverance of the believer. Pemeliharaan. Pemeliharaan dan penyertaan kepada orang percaya. Saya perhatikan ayat tadi itu. Zaman di mana Tuhan tension antara kematian dan kebangkitan ada 3 hari jedanya, saudaraku. 3 hari jeda itu iman orang percaya, iman murid-murid Tuhan, rasul-rasul goncang luar biasa. Kenapa? Pertama, di zaman mereka hidup ada suatu budaya. Jikalau dewa atau Allah mereka sudah kalah perang, sudah mati, maka tinggal tunggu waktu pengikutnya semua dibantai. Saudaraku, ya. Maka saudara melihat, gak ada satupun murid-murid Tuhan yang keluar. Semua sembunyi. Tadi baca aja, mereka meratap, mereka menangis. Gak ada satupun laki-laki yang keluar saat itu, saudaraku. Hanya diwakili ayat pertama kita baca, pagi-pagi subuh. Ketika matahari terbit, 3 wanita itu pergi membeli rempah-rempah untuk kekuburan Yesus, untuk meminyaki Yesus, meminyaki mayatnya. 3 perempuan ditampil, saudaraku, untuk kubur Yesus juga tidak membuktikan bahwa iman mereka hebat. Enggak. Juga tidak. Juga goncang. Hanya mereka berani keluar. Goncangnya apa? Mereka tahu. Selama hidup dengan Tuhan Yesus menjadi murid dari rasul-rasul, mereka mendengar. Anak manusia akan diserahkan. Disalibkan. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Mereka sudah dengar itu. 3 wanita itu sudah dengar itu, saudaraku. Tapi apa yang mereka lakukan pada pagi-pagi subuh itu? Mereka pergi membeli rempah-rempah. Untuk apa? Upacara ritual keagamaan. Udah mati. Mayatnya diminyaki, dirempah-rempahi. Jikalau mereka iman, mereka hidup, ayat itu enggak boleh ada. Yang ada adalah pagi-pagi subuh, 3 wanita itu ke kuburan Yesus, tidak perlu beli rempah-rempah. Untuk apa? Ke kuburan Yesus tidak perlu meminyaki mayat Yesus. Untuk apa? Mereka pergi ke kubur Yesus untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan. Gak ada ayat itu. Gak ada. Tension 3 hari itu, jeda 3 hari itu, goncang luar biasa iman rasul. Goncang luar biasa di antara percaya dan takut, di antara hidup dan mati, di antara kegentaran dan mengerti akan firman, goyang mereka, saudaraku. Itu dia. Maka sebenarnya kalau Yesus hanya manusia saja seperti kita, dia dimatikan. Tidak ada Paskah, tidak ada kebangkitan, kekristenan tidak ada. Bagaimana mungkin ada? Rasul semua takut dan mereka akan dibantai. Selesai, saudaraku. Justru reconfirm, ketika Yesus mati, suatu kelanjutannya dia bangkit dari antara orang mati. Itulah suatu karya Tuhan Maha Besar, saudaraku. Jikalau hanya mati saja, kekristenan tidak pernah akan berkembang. Dan semua akan dibantai.
Tapi ketika dia mati, hari ketika dia bangkit, itu merupakan suatu turning point, suatu break point, suatu penerobosan kepada iman yang takut, iman yang goyang, iman yang merasa harus berbuat apa. Muncul terobosan, turning point membuat mereka sangat berani. Dari saudaraku, itu yang Tuhan lakukan. Jeda 3 hari itu khusus untuk mereka. Alkitab memberi fakta secara historis dan juga firman yang kita baca, semua takut. Wanita-wanita pun salah mengerti, beli rempah-rempah mereka, saudara sekalian. Nah, lapis kedua ini, perseverance of the saints. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada di zaman itu. Kita tidak hidup di 3 hari itu, saudaraku. Tapi kita hidup di zaman ini. Apa artinya perseverance of the believer? Pemeliharaan Roh Kudus kepada pemeliharaan Tuhan kepada kita orang percaya itu seperti apa? Seperti yang saya katakan kemarin. Di salib Tuhan, Bukit Golgota, saudaraku. Ketika kemarin kita melihat salib itu, kita melihat Yesus dihina, diejek, dipaku begitu mengenaskan. Rupa pun kita tidak ingin lihat. Sudah tidak seperti manusia lagi. Ketika melihat penganiayaan begitu mengerikan, kita menangis, kita berkata, kasihan dia Tuhan Yesus, kita salah. Salah, saudaraku. Alkitab menjelaskan, ketika Tuhan Yesus memikul salib dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Di tengah perjalanan itu, dia mendengar ada wanita-wanita Yerusalem meratapi dia. Dia berhenti sebentar. Perjalanan salib itu amat penting untuk keselamatan umat manusia. Sampai Yesus harus berhenti sebentar untuk memberikan beberapa kata, itu pasti momen yang penting. Pasti punya makna yang penting. Baru sampai Yesus harus berhenti dan berkata kepada mereka, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri. Don't cry for me, Jerusalem. Cry for yourself. Tuhan kasihan ya, Tuhan kembali. Jangan nangisi Tuhan. Tuhan tidak minta dikasihani. Cry for yourself. Tangisi diri kita sendiri. Tuhan diperlakukan seperti itu karena aku. Tuhan disiksa seperti karena aku. Tuhan dihina seperti karena aku, demi untuk aku, suatu pertobatan sejati. Maka Tuhan mengatakan, jangan engkau tangisi aku, tangisin dirimu. Orang-orang akan mengatakan, gunung bukit runtuhlah menimpa aku. Mereka lebih pilih itu. Don't cry for Jesus, but cry for yourself. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, jujur harus diakui, kita sangat membutuhkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Karena itu juga dikonfirmasi oleh Tuhan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu pun dikonfirmasi oleh Tuhan, aku adalah Allah yang Immanuel. Tanpa pemeliharaan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin bisa bertahan, saudaraku. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus zaman itu 3 hari itu. Tanpa kebangkitan, finish. Saudara sekalian, finish. Oleh sebab dalam kenyataan hidup kita hari ini sebagai orang percaya, pemeliharaan Tuhan menjadi sangat penting. Di tengah hidup yang dilematis, kehidupan yang sulit, tantangan yang ada, sosial, politik, budaya, bisa menggoncangkan kerohanian, masalah kesehatan, membuat imanmu goyang, diperlakukan begini begitu, diperlakukan tidak fair, tidak adil, kesulitan di bidang keuangan, retaknya hubungan relasi dengan family, dengan orang yang membuat seorang menjadi sangat minder, seolah hidup ini amat sendiri. Kenapa hidup menjadi seperti itu? Pandanglah salib Tuhan. Karena dari salib kematian itu memberikan kekuatan. Kebangkitan itu menyatakan ada penyertaan. Dengan kuasa kebangkitannya, ia memerdekakan kita. Hebat sekali Alkitab ini, saudaraku. Hebat sekali ini Alkitab. Karena Tuhan tidak kerja tanggung-tanggung. Tuhan tidak kerja hanya menyelamatkan kita.
Tuhan pelihara kita. Tuhan sudah habis-habisan. Tidak mungkin Tuhan tidak jaga engkau. Tuhan sudah habis-habisan. Gak ada yang tersisa. Gak mungkin dia tidak peduli engkau. Gak mungkin. Maka perlu ada pemeliharaan kepada orang percaya. Penyertaan kepada orang percaya. Tension kita, jeda ini, dari engkau percaya sampai kita mati. Atau pada pertengahan kita, Yesus sudah datang. Di situ pemeliharaan Tuhan. Maka kita berdoa, kita menangis, perlu minta ampun, minta kekuatan. Di situ roh Tuhan bekerja. Maka Yesus berkata, aku akan pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, Roh Kudus itu akan datang. Ia akan tinggal dalam engkau untuk selama-lamanya. Ia akan mengingatkan engkau akan kitab suci. Ia akan menginsafkan manusia akan dosa. Saudaraku, hebatnya Tuhan itu. Pemeliharaannya menjadi sempurna. Roh Tuhan tinggal dalam diri kita forever, untuk selama-lamanya. Tidak sama dengan kitab Perjanjian Lama. Di masa Perjanjian Lama, roh itu bisa tinggalkan manusia itu. Daud berdoa, jangan rohmu jangan pergi daripadaku. Tapi dalam perjanjian baru sampai ke era kita, ketika kita menjadi orang percaya, hatimu percaya, mulutmu mengaku, maka roh Tuhan itu tinggal dalam dirimu forever, untuk selama-lamanya. Lihat itu Tuhan kerja. Saudaraku, perseverance of the believer, kita dipelihara, diberkati, dijaga, dikuatkan, diperlengkapi. Saudaraku, apa yang kurang? Kalau kita tidak memahami seperti itu, sering sekali dalam dunia Kristen yang kita zaman sekarang ini, orang tinggalkan Tuhan, cari kepercayaan lain, pindah kepercayaan, tidak mau lagi percaya Tuhan karena luka batin, peristiwa-peristiwa dialami, kurang memahami salib Tuhan, tidak mendalami kuasa kebangkitan itu, tidak memahami karya Tuhan yang maha sempurna, lupa Yesus adalah Allah sekaligus juru selamat kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Penyertaan bukan sekedar hanya hidup di dunia ini, tapi penyertaannya sampai kepada kehidupan di dunia alam yang lain. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit kembali. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Kurang apa orang Kristen? Kurang apa kita? Kurang apa? Berani engkau pindah kepercayaan? Berani engkau mengkhianati salib Tuhan? Berani engkau mendua hati? Kurang apa? Sedang kita masuk ke lapis 3. Go, make all citizen to be my disciple. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ketika murid-murid itu masih makan berbicara Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mereka mendengar perintah amanat agung seperti itu. Setelah Yesus tertutup oleh Sekinah, awan kudus, saudaraku, mereka berjanji mulai situ berpisah untuk tidak ketemu lagi di muka bumi, ketemu di sorga. Mereka pergi dari situ, gereja tersebar sampai ke dunia, saudaraku, karena pemberitaan firman Tuhan. Jadi pergi jadikan semua bangsa muridku, ada sesuatu yang amat penting, realita yang ada sebagai umat Kristen zaman sekarang. Ketika kita khotbah mengenai penginjilan, mencari jiwa, sebagian orang Kristen, khotbah itu hanya sebagai suatu tambahan. Hati-hati saudara, hati-hati, hati-hati. Kita butuh berkat Pak, itu nantilah. Saudara hati-hati, berubah cara berpikir. Memang, hidup ini kita butuh uang, butuh prestasi, butuh cita-cita, butuh kebahagiaan yang sifatnya dunia. Tapi ingat baik-baik, sesuatu yang bersifat kekal, keselamatan jiwamu, keselamatan jiwa orang-orang yang kamu sayang, itu jauh lebih penting. Suatu hari hartamu tidak bisa dipakai.
Coba pikir baik-baik. Mamamu sudah percaya. Yesus bisa datang hari ini, besok, lusa, anytime. Tadi baca ayatnya. Mereka yang percaya akan diselamatkan. Mereka yang tidak percaya akan dihukum. Tegakah engkau melihat orang-orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, orang yang berkorban segala galanya membesarkan kita. Kita sementara enak sukacita menerima rahmat surgawi, menjadi warga negara Indonesia, sekaligus menjadi warga negara surgawi. Gimana dengan Papa? Itu suatu yang urgent, lebih urgent daripada uang. Memang kita menghidupi orang tua, kita harus punya prestasi. Lebih urgent dari segala-galanya, keselamatan jiwa. Saudaraku, itu penting bukan main. Tuhan bisa datang besok atau hari ini. Saudara melihat hal itu? Sadarkah kita? Jangan egois. Jangan hanya tahu sudah safe, udah aman, udah ini, udah itu. Orang yang selama ini hidup bersama engkau, yang selama ini sangat sayang sama kamu, dia belum percaya Tuhan Yesus. Dia belum percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita gampang memberi alasan. Pak, saya sudah ngomong, tapi saya tidak fasih lidah. Dia nggak mau diapain lagi Pak? Dengarin baik-baik. Bapak mengutus anak untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Roh Kudus bekerja lewat kita, bekerja di hati orang berdosa, menginsafkan orang berdosa untuk percaya kepada Yesus yang tersalib, supaya suatu hari kembali kepada Bapa. Kuasa tidak ada pada kita, kuasa ada pada Tuhan Roh Kudus. Kita hanya dipakai untuk say something. Itu saja. Itu saja. Mulut kita disuruh pakai untuk ceritakan saja. Kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak suruh kita cari kuasa. Tuhan bisa taruh kuasanya di mulut kita. Tugas kita, just say it. Just say it. Katakan, Pak Yesus cinta kamu. Katakan, just say it. Karena Roh Kudus yang bekerja, mengisapkan orang berdosa untuk percaya Yesus yang tersalib. Suatu hari orang itu kembali kepada Bapa. Semua yang kita miliki, harta, suatu hari itu berhenti, tidak ada gunanya. Tapi kepercayaan itu, kembali ke surga itu, suatu hal yang amat sangat penting. Sadarkah engkau? Kalau saya boleh tanya, berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan? Selain daripada berkat harta yang Tuhan kasih, berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan? Tuhan belum bertanya mengenai jiwa orang-orang lain. Tuhan masih bertanya orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang benar-benar kita sayang. Orang-orang mungkin oma kah itu, paman kah itu, di luar kota dia tinggal, atau di luar negeri. Tegakah engkau? Suatu hari dia kehilangan. Keselamatan itu terjadi pada saat orang itu mengaku percaya pada saat ia masih hidup. Jikalau dia sudah mati, waktu hidupnya dia tidak percaya. Ketika dia sudah mati, pintu keselamatan tertutup. Tidak ada penginjilan kepada orang mati. Gak ada. Gak ada. Yang ada pada saat orang itu masih hidup. Masukkan kalimatmu ke telinga dia. Ma, Tuhan Yesus sayang kamu. Ma, Tuhan cinta kamu. Dengarin baik-baik hari ini firman-Nya. Resapi baik-baik saudaraku. Pahami baik-baik. Gereja Betani. Saudara melihat tiap bulan ada orang yang berpakaian putih terus memberitakan Injil, membawa orang percaya dibaptis. Gereja masih tetap aktif di zaman ini, menjalankan lapis ketiga. Go, make all the citizens to be my disciple. Saya nggak tahu hari ini pikiran saudara apa ketika mendengar firman seperti ini. Untuk kehidupan pribadi,
kau tak usah khawatir. Burung aja Tuhan pelihara. Tapi untuk masalah keselamatan, kau harus fight. Kau harus pakai mulut. Kau harus bayar harga. Biarkan Tuhan dia bekerja. Tapi kamu harus aktif. Karena Tuhan mau pakai kita. Jadilah gereja ini menjadi gereja yang misioner. Gereja memberitakan Injil sama seperti murid-murid Tuhan. Siapa bertelinga, dengarin firman ini baik-baik hari ini, saudaraku. Disalib, mati, dan bangkit. Kebangkitannya memberikan pengharapan. Kebangkitannya membawa hari esok penuh harapan. Bukan hari esok saja, bahkan menjelang sampai kehidupan di alam kekal, saudaraku. Ya, jangan pernah kamu cari lagi kebenaran yang lain. Jangan pernah kau cari lagi Tuhan yang lain. Kau akan kecewa nanti. Jangan pernah kau mengkhianati Tuhan. Kau kecewa suatu hari. Jangan kau lupa firman hari ini. Jangan kau abaikan. Kalungkan pada lehermu. Tuliskan pada loh hatimu. Seumur hidup. Kau sudah lihat salib itu. Jangan pernah mau kompromi dengan dunia. Sekalipun hidup ini bagaimana sulitnya pun. Tetap pegang salib Tuhan. Karena itu harga kau sudah lunas dibayar. Bukan dengan uang. Tapi dengan darah Tuhan. Hari ini kita rayakan Paskah. Suatu sukacita di hati. Menjadi warga negara surgawi. Tugas masih jauh. Jaga anak-anak baik. Besarin keluarga. Pelihara istri. Jaga cucu. Kerja dengan baik. Yang masih muda kuliah dengan baik. Sekolah dengan baik. Ini memang hidup harus dijalani. Tapi ketika engkau sudah percaya. Engkau mendapat berkat double. Saudara sekalian. Karena Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit berdiri hari ini. Kita bangkit berdiri. Salami saudara di sebelahmu. Katakan selamat Paskah. Mari kita nyanyi lagu ini.